Hingga kini pemirsa, petugas pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten belum juga berhasil mengedarkan surat peringatan kedua sehubungan penggusuran di Dadap karena warga memblokade jalan masuk. Ya, kita akan langsung melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada Ivan Firmansyah yang akan mengabarkan. Ivan, apakah petugas akan memaksa masuk? Ini artinya membubarkan paksa blokade warga. Ya, Anggi, Rizky, dan juga pemirsa dapat kami kabarkan langsung dari Dadap, Tangerang, Banten, bahwa memang saat ini sudah dilakukan negosiasi antara pihak dari Kabupaten Tangerang dan juga kepolisian dengan para warga. Walaupun tadi disebutkan bahwa harusnya pada hari ini dilakukan penyampaian surat peringatan kedua pada hari ini, namun hingga saat ini belum juga dilakukan karena memang pada pukul 9 pagi tadi sebelum apel sudah dilakukan adanya penyerangan dari para warga atau ada aksi agresif dari para warga kepada petugas yang sedang berjaga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dapat kami kabarkan saat ini memang masih dilakukan negosiasi atau diskusi antara warga dan juga kepolisian yang tadi sudah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya yakni Krisnamurti yang tadi sudah mendatangi warga langsung ke arah warga, kerumunan warga yang masih menutup jalan di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dan saat ini negosiasi masih terus dilakukan. Tadi sempat sebelumnya ada kabar isu bahwa pukul 4 tadi seharusnya dilakukan pemukulan mundur kepada warga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Namun tadi setelah datang Krisnamurti ke daerah sini lalu melakukan negosiasi ke dalam, akhirnya tadi ditarik mundur para petugas Sabara dan juga petugas dari Satpol PP dan juga TNI untuk ditarik mundur sementara hingga proses negosiasi antara warga, kepolisian dan pemerintah Kabupaten Tangerang selesai dilakukan. Tadi pun sebelum dilakukan negosiasi sempat setidaknya ada 3 kali rusuh antara warga di sini, yakni pada pukul 9 pagi tadi, pada pukul 11 dan juga sekitar pukul 1 tadi. Dan tadi ada setidaknya ada 3 kendaraan yang dilakukan pengerusakan oleh warga dan 2 menjadi korban dari penyerangan agresif dari warga. Namun sekarang sudah mulai meredam agresif dari warga sendiri. Tadi sebelumnya ada pembakaran dari ban, ada juga pelemparan batu, namun hingga sekarang masih sudah diredakan oleh pihak kepolisian. Hingga sekarang masih dilakukan negosiasi antara warga dan juga pihak kepolisian dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan saat ini warga masih berjaga di jalan seberang di jembatan, yakni di Dadap yang lokasi nanti rencananya akan dilakukan penggusuran atau relokasi. Dan sebenarnya tadi sudah kami sempat informasi ya, Anggi. Ivan, kalau kita lihat gambar terkini di sana, ratusan warga ini masih bertahan. Apa kemudian upaya yang dilakukan saat ini oleh petugas untuk membubarkan blokade dari massa ini? Jadi Anggi, saat ini memang tidak dilakukan secara agresif juga dari petugas kepolisian, namun lebih ke arah negosiasi, lebih ke arah berbicara dengan warga, apa yang diinginkan warga, karena memang hari ini itu belum dilakukan penggusuran, yakni penggusuran rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Mei nanti. Dan sekarang ini hanya dilakukan penyampaian atau diskusi soal surat peringatan kedua. Ya, justru ini yang menjadi menarik. Ini bukan saatnya menggusur, tapi ini baru hanya sosialisasi ingin memberikan surat. Namun pemberian surat saja tidak bisa disampaikan kepada warga. Warga sudah memblokade. Nah, kemudian mengapa tadi sempat terjadi bentrok? Apa yang menjadi pemicunya? Dari keterangan yang saya dapatkan dari Satpol PP dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang tadi, bahwa pada pukul 9 tadi, saat sebelum dilakukan apel belum juga dilakukan, hanya baru melakukan berkumpul di area Dadap ini, namun sudah dilakukan penyerangan. Artinya memang sebelumnya menurut pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa pada peringatan pertama itu sudah ada sosialisasi dan menurut mereka sudah diterima dengan baik oleh warga. Namun ternyata dari warga sendiri mengatakan bahwa ini tidak ada sinkronisasi dengan keinginan warga dan juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni awalnya 1,5 tahun yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni kontrakan. Setelah ada penggusuran ini ada kontrakan, nanti akan diungsikan ke kontrakan selama 1,5 tahun. Itu dipertanyakan oleh warga sendiri. Setelah 1,5 tahun kemana mereka?
Tapi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa itu tidak, kami tidak langsung lepas tangan, tapi 1,5 tahun itu setelah anti relokasi ini akan diberikan rusunawa dan juga rumah deret bagi para nelayan. Dan juga awalnya memang dari informasi ke warga bahwa yang akan digusur hanya daerah lokalisasi. Namun sehingga dari keterangan dari warga bahwa tidak hanya dari lokalisasi tapi juga para warga nelayan juga semua digusur, nantinya akan direlokasi dan dijadikan Islamic Center. Nanti juga akan ada wisata kuliner di sana. Apakah nanti juga ada isu juga berkembang bahwa itu akan jadi jalan masuk ke arah reklamasi Pulau A dan juga Pulau B. Jadi adanya perlawanan dari warga karena mereka menerima informasi bahwa pengusuran mereka itu dilakukan karena adanya kepentingan golongan untuk pengusuran ini. Ya. Jadi ada perlawanan hingga tadi pagi hingga siang ini. Ada kekhawatiran warga ini terkait dengan reklamasi. Tapi kalau kita melihat, Anda melihat apakah memang ini lokasi yang berkaitan dengan proyek reklamasi? Kalau kita lihat secara kasat mata, Ivan. Ya, kalau dilihat dari pengusuran ini ada sekitar 2 RW sebenarnya ke sana dan juga ada beberapa perumahan pemukiman warga nelayan di sana. Sebenarnya bila ditarik garis ke sana memang ada 2 pulau yang termasuk dalam reklamasi, ada Pulau A dan Pulau B yang sebelumnya memang sudah hampir rampung, dan ini memang oleh warga sendiri dikhawatirkan bahwa memang ini ada kepentingan golongan yang menunggangi agar memang pengusuran ini cepat dilakukan. Namun itu memang seharusnya pada saat hari ini akan dilakukan sosialisasi, diskusi untuk penyampaian informasi, surat peringatan juga untuk bagaimana sebenarnya nanti akan dilakukan pengusuran nanti relokasi seperti apa. Namun sebelum adanya dilakukan diskusi, ada penyerangan warga, adanya penyerangan agresif dari warga sebelum dilakukan adanya diskusi atau penyampaian informasi mengenai surat peringatan kedua ini. Ivan, apakah proses sosialisasi yang awalnya direncanakan hari ini itu sudah mendapatkan informasi bahwa akan mendapatkan perlawanan? Karena kita hingga kini pemirsa, petugas pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten belum juga berhasil mengedarkan surat peringatan kedua sehubungan penggusuran di Dadap karena warga memblokade jalan masuk. Ya, kita akan langsung melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada Ivan Firmansyah yang akan mengabarkan. Ivan, apakah petugas akan memaksa masuk? Ini artinya membubarkan paksa blokade warga. Ya, Anggi, Rizky, dan juga pemirsa dapat kami kabarkan langsung dari Dadap, Tangerang, Banten, bahwa memang saat ini sudah dilakukan negosiasi antara pihak dari Kabupaten Tangerang dan juga kepolisian dengan para warga. Walaupun tadi disebutkan bahwa harusnya pada hari ini dilakukan penyampaian surat peringatan kedua pada hari ini, namun hingga saat ini belum juga dilakukan karena memang pada pukul 9 pagi tadi sebelum apel sudah dilakukan adanya penyerangan dari para warga atau ada aksi agresif dari para warga kepada petugas yang sedang berjaga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dapat kami kabarkan saat ini memang masih dilakukan negosiasi atau diskusi antara warga dan juga kepolisian yang tadi sudah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya yakni Krisnamurti yang tadi sudah mendatangi warga langsung ke arah warga, kerumunan warga yang masih menutup jalan di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dan saat ini negosiasi masih terus dilakukan. Tadi sempat sebelumnya ada kabar isu bahwa pukul 4 tadi seharusnya dilakukan pemukulan mundur kepada warga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Namun tadi setelah datang Krisnamurti ke daerah sini lalu melakukan negosiasi ke dalam, akhirnya tadi ditarik mundur para petugas Sabara dan juga petugas dari Satpol PP dan juga TNI untuk ditarik mundur sementara hingga proses negosiasi antara warga, kepolisian dan pemerintah Kabupaten Tangerang selesai dilakukan. Tadi pun sebelum dilakukan negosiasi sempat setidaknya ada 3 kali rusuh antara warga di sini, yakni pada pukul 9 pagi tadi, pada pukul 11 dan juga sekitar pukul 1 tadi. Dan tadi ada 3 setidaknya dengan keinginan warga dan juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni awalnya 1,5 tahun yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni kontrakan. Setelah ada pengusuran ini ada kontrakan, nanti akan diungsikan ke kontrakan selama 1,5 tahun. Itu dipertanyakan oleh warga sendiri, setelah 1,5 tahun kemana mereka. Tapi dari pemerintah Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa itu tidak
kami tidak langsung lepas tangan, tapi 1,5 tahun itu setelah anti relokasi ini akan diberikan rusunawa dan juga rumah deret bagi para nelayan. Dan juga awalnya memang dari informasi ke warga bahwa yang akan digusur hanya daerah lokalisasi. Namun sehingga dari keterangan dari warga bahwa tidak hanya dari lokalisasi tapi juga para warga nelayan juga semua digusur, nantinya akan direlokasi dan dijadikan Islamic Center. Nanti juga akan ada wisata kuliner di sana. Apakah nanti juga ada isu juga berkembang bahwa itu akan jadi jalan masuk ke arah reklamasi Pulau A dan juga Pulau B. Jadi adanya perlawanan dari warga karena mereka menerima informasi bahwa pengusuran mereka diapresiasi. Lebih ke arah berbicara dengan warga, apa yang diinginkan warga, karena memang hari ini itu belum dilakukan penggusuran, yakni penggusuran rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Mei nanti. Dan sekarang ini hanya dilakukan penyampaian atau diskusi soal surat peringatan kedua. Ya. Justru ini yang menjadi menarik, ini bukan saatnya menggusur, tapi ini baru hanya sosialisasi, ini memberikan surat, namun pemberian surat saja tidak bisa disampaikan kepada warga. Warga sudah memblokade. Nah, kemudian mengapa tadi sempat terjadi bentrok? Apa yang menjadi pemicunya? Dari keterangan yang saya dapatkan dari Satpol PP dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang tadi, bahwa pada pukul 9 tadi, saat sebelum dilakukan apel belum juga dilakukan, hanya baru melakukan berkumpul di area Dadap ini, namun sudah dilakukan penyerangan. Artinya memang sebelumnya menurut pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa pada saat peringatan pertama itu sudah ada sosialisasi dan menurut mereka sudah diterima dengan baik oleh warga. Namun ternyata dari warga sendiri mengatakan bahwa ini tidak ada sinkronisasi. Ini ada 3 kendaraan yang dilakukan pengerusakan oleh warga dan 2 menjadi korban dari penyerangan agresif dari warga. Namun sekarang sudah mulai meredam agresif dari warga sendiri. Tadi sebelumnya ada pembakaran dari ban, ada juga pelemparan batu, namun hingga sekarang masih sudah diredakan oleh pihak kepolisian. Hingga sekarang masih dilakukan negosiasi antara warga dan juga pihak kepolisian dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan saat ini warga masih berjaga di jalan seberang di jembatan, yakni Dadap, yang lokasi nanti rencananya akan dilakukan penggusuran atau relokasi. Dan sebenarnya tadi sudah kami sempat informasi ya, Anggi. Ivan, kalau kita lihat gambar terkini di sana, ratusan warga ini masih bertahan. Apa kemudian upaya yang dilakukan saat ini oleh petugas untuk membubarkan blokade dari massa ini? Jadi Anggi, saat ini memang tidak dilakukan secara agresif juga dari petugas kepolisian, namun lebih ke arah negosiasi